James Naismith, seorang guru olahraga di YMCA, nyari cara supaya muridnya nggak kelahi di dalam ruangan. Dia ambil sebuah keranjang, digantung dengan ketinggian 3 meter, lalu bilang, ya udah lempar bola ke sini. Tapi awalnya aneh banget. Gak ada dribble, jadi lempar-lemparan bola doang. Setiap kali masuk, bola harus diambil manual pakai tangga. Praktis? Ya enggak. Tapi lama-lama aturan diperbaiki. Ada dribble, ada ring yang terbuat dari logam, dan ia memutuskan untuk membuat sesuatu yang akan melestarikan karirnya Tim Duncan di kemudian hari, yaitu backboard. Olahraga ini menyebar, terutama di perguruan tinggi, sampai akhirnya muncul liga-liga profesional kecil. Salah satunya adalah NBL. NBL atau National Basketball League, kalau nonton sekarang mungkin lebih mirip futsal antar RT ketimbang NBA, tapi ya semua harus dimulai somewhere. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, pada tahun 1946 berdiri Basketball Association of America atau BAA. Ya, tunggu dulu ya NBA-nya. Di BAA, tim-tim awalnya ada di kota besar, seperti New York Knicks, Boston Celtics, Philadelphia Warriors, dan Minneapolis Lakers. Ya, bukan Golden State Warriors ya, atau Los Angeles Lakers waktu itu. BAA dan NBL menyatu dan membuat anak bernama NBA. Kan, cuma tunggu bentar udah nyampe. Tapi waktu itu liga masih kacau. Banyak tim yang bangkrut, pemainnya gajinya kecil. Dulu atlet NBA itu bukan pekerjaan utama mereka. Mereka tuh tukang pipa, kuli, pemadam kebakaran, dan lain-lain, saking dikit gajinya. Fans masih sedikit. Orang lebih milih nonton baseball atau American football, tapi ya wajar, masih olahraga baru kok. NBA mulai membentuk menjadi NBA yang kita tahu sekarang dengan peraturan-peraturan baru seperti goaltending, 24 detik timer yang dinamakan shot clock. Peraturan-peraturan ini membuat basket menjadi lebih asik ditonton. Karena tanpa peraturan ini, game NBA menjadi bosan. Lihat aja ini. Ya, ini game asli yang terjadi. Bayangin aja, pertama kali nonton NBA, terus harus lihat game ini. Udah tidur sebelum gamenya kelar. Tapi di tahun 1956, legenda NBA pertama dengan nama Bill Russell masuk ke NBA. Dia bukan pemain biasa dengan tinggi badan lebih dari 2 meter dengan berat badan 98 kg. Loncatannya juga nggak asal-asalan. Gak cuma itu, dia juga meraih NBA Championship di tahun pertamanya dan diikuti dengan 8 tahun win streak. Menang, diikuti menang, diikuti menang. Sampai dia mencapai 11 championship piala dan sampai sekarang belum ada pemain lain yang menyentuhnya. Gak cuma Bill Russell yang menjadi legenda di era ini. Ada lagi yang muncul pada tahun 1959 bernama Wilt Chamberlain. Dia kalau dibandingin dengan Bill Russell, dia gak jauh beda menurut gua. Walaupun dia hanya dapat satu championship, menurut gua dia adalah pemain terbagus di era ini. Dan ketinggian 2 meter lebih digabung dengan loncatan yang sangat tinggi. Dang buat dia seperti menyentuh atas pintu buat kita. Dia langsung menjadi bintang di NBA. Dan dia sempat dapat game yang ia meraih 100 poin, tapi belum terbukti. Tapi walau sejago Wilt, timnya selalu kalah di final ketika ketemu Boston Celtics yang dipimpin Bill Russell. Makanya ada perdebatan siapa yang sebenarnya menguasai NBA di era ini. Tapi ternyata bukan mereka yang mendominasi. Ada lagi pemain yang akan muncul. Dengan keluarnya legenda Bill Russell, ada lagi legenda yang masuk. Milwaukee Bucks mendapat draft pick nomor 1 di tahun 1970 dan mereka mendapat pemain Lou Alcindor. Who? Kareem Abdul-Jabbar. Lihat nih stats dan highlights-nya. Definisi dari perbantaian. Karim jago banget sampai di NCAA, basket level perguruan tinggi, dan itu di-ban selama beberapa tahun karena Karim itu terlalu bagus. Bayangin, abis pulang kerja, sebagai kuli harus defend Karim Abdul-Jabbar di malam harinya. Kalau gue sih langsung udahan sih. Dan sambil ngomongin kuli, di tahun 1950 sampai 1970-an, pemain-pemain di NBA itu sebenarnya hanya pekerjaan sampingan mereka. Karena NBA itu keluarin gajinya kecil banget. Tapi dengan adanya iklan-iklan dan advertisement lainnya, pemain NBA yang paling mahal itu di sekitar $250 Amerika. Jadi sekarang pemain-pemain NBA bukan lagi kuli yang jadi pemain di sampingan, tapi pemain yang jadi kuli di sampingan. Dan akhirnya di tahun 1979, NBA membuat sesuatu yang akan mengganti cara bermain basket selama-lamanya.
yaitu garis 3 point. Gak cuma itu, di tahun 1979, Larry Bird dan Magic Johnson telah masuk di NBA dan membakar suatu rivalry di NBA, Larry Bird di Celtics dan Magic Johnson di Lakers. Rivalry ini mengambil seluruh dunia basket dengan mereka memenang setiap championship yang ada. Di tahun ini Celtics menang, depannya Lakers yang menang, dan seterusnya hingga tahun 1988. Tahun 1983 draft class itu yang paling sengit, dan Hakeem Olajuwon, sebuah center, masuk pada pick nomor 1. Ada juga sih orang namanya Michael Jordan yang badannya lumayan kecil. Nggak mungkin sih jadi pemain bagus kan, ya kan? Di waktu ini, NBA mulai mengglobalisasi. Dengan penggantian komisioner NBA menjadi David Stern, ia sangat membantu untuk menyebarkan permainan basket menjadi sebuah fenomena global, menggunakan advertisement dan membuat suatu era yang menunjukkan talenta yang berada di NBA. Selain itu, ada seseorang yang lebih penting di sejarah NBA. Kalau lo fans LeBron, kayak gua, dan mencintainya sampai mati, bagian sini sih cuma nunjukin talentnya MJ doang. Sebenarnya gua nggak niat ngasih pujian segila ini sih, tapi ya ini nunjukin seberapa bagusnya MJ. MJ atau Michael Jordan adalah sebuah pemain yang sangat spektakuler. Setelah ia masuk ke NBA di tahun 1983, ia awalnya dibully dengan Pistons yang dipimpin Isaiah Thomas, yang selalu melakukan aksi fisik yang membuat ia tidak bisa mencetak poin sebanyak yang ia bisa. Gak cuma di situ, di awal tahunnya Celtics ada di tahun-tahun dinasti mereka. Tapi setelah Pistons dan Celtics sudah bukan tim-tim yang bagus di tahun 80-an, MJ mulai mengubah NBA. Di tahun 1991, MJ lagi sedang di masa prime-nya. Dengan bantuan oleh Scottie Pippen, ia dapat mengalahkan Lakers yang dipimpin Magic Johnson. Gak cuma di situ, MJ melanjutkan terornya di NBA, menjadikan championship pada tahun 1992 dan 1993. Tapi pada Juli 1993, bapaknya Michael Jordan terbunuh, dan ini membuat MJ tidak tertarik pada basket lagi. Ia mengganti passionnya ke baseball, olahraga favorit bapaknya. Dan pada tahun 1994 dan 1995, Houston Rockets dengan legenda Hakeem Olajuwon dapat menjadi champion tanpa adanya MJ. Tapi di akhir tahun 1995, MJ mengatakan dua kata yang mengejutkan seluruh dunia basket. I'm back. Ini menunjukkan MJ bakal balik lagi ke basket dengan fullnya mulai di tahun 1996. Di tahun 1996, MJ balik lagi mendominasi NBA dengan bantuan Scottie Pippen dan Dennis Rodman. Ia dapat rekor 72 dan 10. Ya, hanya kalah 10 kali dalam setahun. Dengan tahun itu, MJ mengikutinya dengan 3 championship berturut-turut, 1996, 1997, dan 1998, dan mengakhiri karirnya di tahun 1998. Di akhir tahun 90-an, San Antonio Spurs yang dipimpin oleh David Robinson dan Tim Duncan meraih piala NBA. Tapi, di tahun 2000, duo Shaquille O'Neal dan Kobe Bryant mulai menguasai NBA dengan ukuran besarnya Shaq. Watch this now, Bob. Watch the power. He just overpowers him, and he comes down, and then he shoves him right there. They call the technical on Shaq on. Dan skillnya Kobe, keduanya masuk ke playoff dengan rekor 67-15, dengan Shaq menjadi MVP. Tapi mereka gak berhenti di situ aja. Championship di tahun 2000 diikuti dengan 2 championship lagi, di 2001 dan 2002. Tapi di 2003, San Antonio Spurs menjadi champion, dengan Tim Duncan menjadi Finals MVP. San Antonio Spurs itu bukan tim yang asal-asalan. Dengan coach legenda Greg Popovich, San Antonio Spurs melakukan tim kombinasi passing, biar dapat tembakan yang kebuka. Tapi di tahun 2003, gak cuma San Antonio Spurs yang penting. Di tahun 2003, Cleveland Cavaliers dapat pick nomor 1, dan mereka memilih karakter yang akan mengganti sejarah NBA selama-lamanya. Pemain ini adalah LeBron adalah prospek paling hype di seluruh NBA. Bayangin, LeBron masih di SMA udah dipanggil Chosen One. Udah kayak nabi coy. Tapi ya, LeBron gak mengecewakan. Di tahun pertama dia masuk ke NBA, ia meng-average 20 points per game dan mengubah rekor Cavs dari kedua paling jelek sampai rekor terbagus ke 9. Oh ya, gue udah bilang belum, dia masih rookie.
Jadi masih di tahun pertamanya. Dan ia melanjutkan di tahun-tahun ke depan, tapi tim manajemen Cavaliers sangat tidak sanggup mengasih LeBron tim yang bagus. Dan terus-menerus LeBron kalah di playoff dengan tim-tim yang lebih bagus. Walaupun di tahun 2007 LeBron dapat mencapai final, ia tetap kalah lawan San Antonio Spurs dengan tim Duncan mengatakan, "What are you guys doing schematically to limit him offensively?" We're guarding him with 5 guys. Well, we understand what kind of player he is. He is the best player in the world, so we're respecting him as that. menunjukkan timnya hanya fokus kepada menghentikan LeBron saja. Dan pada 2010, LeBron dengan capeknya dengan tim Cavaliers, ia memutuskan untuk keluar dari timnya dan membuat dinasti di Miami bareng Dwayne Wade, Ray Allen, dan Chris Bosh. Tapi bentar dulu, sebagai superfans Golden State Warriors, kita harus balik lagi ke 2009. Dengan draft pick nomor 7, Golden State Warriors memilih pemain kecil tapi dapat menembak dari jarak jauh sangat akurat. Pemain ini bernama Stephen Curry. Akhirnya mencapai waktu yang kita semua ketahui dan ditandai dengan dominasinya tim dengan superstar mereka seperti Lakers dengan Kobe, Thunder dengan Westbrook dan Kevin Durant, dan yang paling tinggi dari semuanya Miami Heat dengan LeBron James, Dwayne Wade, dan Chris Bosh. Dibantu juga oleh pemain-pemain yang dapat dipercayai seperti Ray Allen. Era ini dikenal dengan era super team dengan banyaknya tim yang punya pemain spesial di berbagai kota. Ini mengakibatkan champion NBA menjadi bervariasi. Di tahun 2010 ada Lakers, 2011 ada Mavericks, 2012 ada Heat, dan banyak tim lain yang menang di dekade ini. Yang paling memengaruhi NBA secara penuh yaitu tim yang menang di 2015, Golden State Warriors, dengan 3-point shooter terbagus di sejarah basket, dibantu juga oleh pemain shooter lain, Defensive Player of the Year, dan juga veteran. Tim Golden State Warriors di 2015 itu salah satu tim terbaik di NBA. Meraih rekor 67-15 dan diakhiri dengan championship lawan Cavaliers yang dipimpin oleh LeBron. Tapi orang-orang masih pikir karena tim Cavaliers kebanyakannya kena cedera di playoff. Jadi Warriors ingin membuktikan bahwa mereka adalah tim terbaik di sejarah basket. Mereka bekerja keras untuk mengejar rekor MJ dan Chicago Bulls di tahun 1996, mengambil rekor terbaik di satu season NBA, alias 73 menang dan hanya 9 kalah. Dan di tahun 2016, mereka dapat itu. Dengan menang terakhirnya lawan Raptors, mereka berhasil memecahkan rekornya MJ. Tapi kalau lu fans Golden State Warriors kayak gua anjurkan untuk skip bagian ini. Karena ini hal yang paling memalukan untuk fans Golden State Warriors. Dengannya, mereka dapat rekor terbaik di sejarah NBA, tim Golden State Warriors sangat capek pas masuk ke playoff. Tapi ya, tim terbaik masa kalah di ronde awal, jadi mereka gampang lewat ronde-ronde awal sampai mereka ke conference final, melawan Oklahoma City Thunder yang dipimpin oleh Westbrook dan Kevin Durant, pemain yang ada di prime-prime-nya mereka. Dan di 4 game pertama, OKC dapat skor 3-1 lawan Golden State Warriors. Banyak orang sudah pikir ini tuh akhirnya teror Golden State Warriors di 2016. Tapi ya, namanya tim terbagus. Mereka bisa comeback menjadikan skornya 3-4 lawan OKC dan melanjutkan ke final dan ketemu sosok manusia yang sama, LeBron James dan Cavaliers. Tapi Cavaliers sudah bukan tim yang penuh dengan pemain cedera. Tapi ini Cavaliers di prime-nya. Mereka dengan Kyrie dan LeBron menjadi duo terseram di NBA. Tapi ingat, lawannya Golden State Warriors dan mereka dapat skor 3-1 lawan Cavs. Tapi Miracle Cavaliers muncul dengan Kyrie dan LeBron main basket seperti sosok dewa. Mereka bisa comeback 3-3, 1 game lagi untuk menentukan semuanya. Dan gua nggak usah ngomong lagi sih, silakan nonton aja. Oracle Arena is alive and roaring as we get set for Game 7. There's the starting lineups and the Irving the long rebound, 3-on-1. Smith throws it up, blocked by Curry. Here comes Curry the other way, 2-on-1. Curry the drive and the finish. Curry off a curl, hits a three. Timeout Cleveland. Curry pass deflected and stolen. Here comes Irving. Irving drives past Green, the foul, shot's good and one. Oh, what a sweet move from Kyrie Irving. Defensively.
There's Barnes' second field goal. Kyrie Irving knocks down a three. Irving having a huge third quarter. 12 of his 21. That's his first three-pointer. Curry to Livingston, throws it down, and the game is tied. Timeout, Cavaliers. Irving drives on Green, gets inside, off balance, comes up short, gets his own rebound and puts it back. Kyrie Irving, the second effort. And Steve Kerr calls timeout as the Cavaliers go up by 3. Curry's got Tristan Thompson on him. Curry, crossover, three-pointer, it's good! Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Great pass by Curry, running hard by Iguodala, and superhuman defensive recovery by LeBron James. Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by 3. Kyrie Irving, they get exactly what they want. Everybody out of my way, it's time to dance. Gets them one-on-one, lulls them to sleep, forces a late contest. That's a big-time offensive play by Kyrie Irving, but it's a play he's made his entire life. The ability to score and flat out get it done on the offensive end. Iguodala to inbound. Shumpert trying to stay with Curry. Catches one dribble, steps back, puts up a three. Won't go. Rebound tip taken by Spades. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland! This is for you! Setelah Golden State Warriors kalah di final oleh Cavaliers, KD, salah satu bintang di era ini, memutuskan untuk keluar dari tim yang mencintainya untuk masuk ke Golden State Warriors. Membuat banyak drama karena tim Golden State Warriors udah bagus banget. Ditambah KD, ya makin bagus dong. Ini bisa dibuktikan karena di 2 tahun ke depan, Golden State Warriors langsung dapat 2 championship, membuat sebuah dinasti terbaik di sejarah NBA. Tapi di 2019, mereka kalah di final karena tim Raptors yang dipimpin oleh Kawhi. Dan juga tim Golden State Warriors mulai pecah dengan drama Draymond dan KD, dan juga dikarenakan Klay dan KD kena cedera di playoffs. Di 2020, event yang mengubah course NBA dan seluruh dunia terjadi. Dengan adanya pandemi COVID-19, NBA harus dihentikan dulu sementara, dan NBA memutuskan untuk melanjutkannya di area eksklusif dinamakan The NBA Bubble. Di tahun 2020, beberapa tim tidak boleh ikut dikarenakan mereka kurang pantas untuk bermain di season ini. Di season ini sebenarnya gak ada asiknya sih, kecuali di playoffs. Boring. Miami Heat yang dipimpin oleh Jimmy Butler, yang awalnya cuma tim yang lolos buat playoffs, ternyata mereka malah lolos terus mengalahkan tim-tim yang sangat keras dan ketemu dengan LeBron James. Tapi Jimmy Butler tidak dapat bantuan yang ia perlukan untuk menang di final, dan ya LeBron dapat championship keempatnya. Di tahun 2021, ada pemain dan tim yang mulai menjadi salah satu tim terbaik di NBA, Milwaukee Bucks dan Giannis Antetokounmpo. Ya, itulah. Gak cuma namanya aneh, tapi Giannis adalah MVP di tahun 2019 dan 2020, dan ia dapat championship di tahun 2021 dengan mengalahkan Phoenix Suns. Di tahun 2022, Golden State Warriors melakukan comeback-nya dengan Steph Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green, Andre Iguodala, Klay Thompson, dan pemain muda Jordan Poole menjadi pemain-pemain yang menjadi kunci lolosnya Golden State Warriors. Dan mereka semua dapat lolos ke final di mana Boston Celtics dengan defense serem menunggu. Tapi walaupun mereka mempunyai defense terbaik di NBA, defense-nya tidak berguna kalau harus menjagain Steph. Steph Curry merobek-robek defense tersebut dan dapat mengakhiri final dengan skor 4-2, dan juga Steph Curry dapat Finals MVP di tahun 2022. Di 2023 ada lagi pemain yang sangat gacor. Kalau lihat dari luar, pemain ini tuh sebenarnya kelihatan tidak cocok untuk main di NBA. Tapi pemain ini adalah pemain salah satu terbaik di posisinya di sejarah NBA. Pemain ini adalah Nikola Jokic. Nikola Jokic adalah sebuah center yang badannya gede, tapi gedenya tuh gede gendut coy. Oh my god. Loncatannya paling tinggi. Tapi ya, dia dapat talenta yang sangat unik. Dia dapat melihat semua timnya yang ada di lapangan. Jadi dia dapat melakukan passing yang flashy. Gak cuma di situ, ia juga dapat menyetak skor yang banyak. Shooting dia walaupun kelihatannya kayak anak kecil lempar bola,
tapi akurat coy, masuk terus. Dengan talentanya, ia dapat meraih 4 MVP, salah satu pemain yang paling banyak MVP-nya. Dan di tahun 2023, ia dapat championship juga. Di tahun 2024, Boston Celtics akhirnya mendapat kesempatan lagi dengan defense yang masih gacor mereka. Dicampur oleh talenta pemain muda seperti Jason Tatum dan Jaylen Brown, mereka mencapai ke final. Di sana, Dallas Mavericks yang ada Luka Doncic, pemain bintang generasi muda, dan Kyrie Irving menunggu. Tapi sejagonya Dallas Mavericks, defense Boston Celtics terlalu kuat, dan Boston Celtics mendapat championship-nya. Di tahun 2025, ada lagi pemain yang gacor, Shai Gilgeous-Alexander, atau SGA. Kalau lihat dari highlights-nya, bukan sosok pemain yang generasional kalau dilihat dari audiens. Tapi kalau mendalam, cara mainnya SGA itu seperti basket textbook, alias melakukan apapun caranya untuk mencetak poin sebanyak mungkin. Dan cara permainan ini sukses karena di tahun 2025, SGA dapat MVP, Championship, dan Finals MVP. Tyrese Haliburton. Awalnya dia masuk ke tim lolos playoffs aja, tapi playoff run-nya dia tuh gacor banget. Ngalahin tim-tim keras untuk mencapai ke final. Dan juga memaksakan SGA dan OKC Thunder ke game 7 di final, alias 3-3. Sayangnya dia kena cedera parah di game 7 dan akhirnya Indiana Pacers dan Tyrese Haliburton kalah di game 7. Dan pada waktu saya record video ini, NBA tahun 2026 sudah mencapai playoffs dengan OKC dan Spurs dengan alien Victor Wembanyama menjadi favorit untuk menang di tahun ini.